Emas itu adalah standar dunia, Oh, emas adalah standar dunia Pak Daud ya. termasuk cadangan suatu negara. Cadangan devisa ya Pak Daud. Nah, Amerika itu kan cadang emasnya banyak, Thomas. Oh iya. Nah, makanya dia juga punya planning, rencana supaya emas ini naik karena bicara itu tentang nilai mata uangnya, Thomas. Kalau kondisi inflasi seperti ini, ke depannya paling bagus itu investasi itu ada tiga. Mana Sorgawi? Iya Emas Pak akan Daud. naik dalam waktu dekat 1,5 juta. Wow, luar biasa. Tapi Tapi harganya nggak naik ya Pak Daud. tapi kita berdoa Iya. supaya jangan sampai 1,5 juta. Karena Yes. apa? Nanti kalau orang mau menikah, harga emas mahal, pakai cincin aluminium. Apa tuh, Mas? Iya Pak Daud. Pak Daud, apa yang membuat emas sampai naik segitu mahal Pak Daud? Kan gini toh, Mas. Emas itu adalah standar dunia, Oh, emas adalah standar dunia Pak Daud ya. termasuk cadangan suatu negara. Cadangan devisa ya Pak Daud. Nah, Amerika itu kan cadang emasnya banyak, tuh, Mas. Oh iya. Nah, makanya dia juga punya planning, rencana supaya emas ini naik karena bicara itu tentang nilai mata uangnya, Thomas. Sekarang kan kurs dolar 16.000 Pak Daud. Kan saya beritahu, Betul. hmm, nanti Ya, akan 16,5, 16 sampai 16,5. nembus berapa Pak Daud? Tertinggi sampai 17 ya Pak Daud. Eh, belum nyampe lah. Belum nyampe ya. Kita doa supaya tidak nyampe. Karena kalau Yes. sampai 17 itu inflasi harga-harga akan naik gitu loh. Ya Pak Daud. Yang tidak naik hanya rambutnya Thomas. Naik ya Pak Daud. Udah naik nih. Udah Nah, jika-jikrak. jadi harga-harga akan naik, Thomas. Yes, Pak Daud. Namanya inflasi itu seperti ini, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, ngerti, Thomas? Ngerti Pak Daud? Ngerti gimana, Thomas? Ya harga inflasi kalau emas sampai naik tinggi nanti akan inflasinya cukup cukup mengkagetkan ya Pak Daud. Karena nanti US dollar juga biasanya akan itu berhubungan gitu loh. Iya. Nah, nanti minyak juga berhubungan. Waduh, ini minyak juga ada prediksi Pak Daud akan naik juga per barelnya Yang jelas emas nanti itu bisa nyampe 1,5 juta per gram. per gram ya. Wah, berarti orang menikah itu cincin kawinnya bisa pakai cincin aluminium Pak Daud ya. Ada sesuatu yang disepelekan, tetapi nanti akan naik dengan bertahap. Oh, apa Pak Daud? Perak. Perak. Oh, Karena emas dan perak ini berhubungan. apa hubungannya Pak Daud? Emas dan perak sampai emas perak Pak Daud prediksikan naik tanpa saja bertahap. Tapi pelan-pelan ya perak. Karena pertambangannya kan hampir sama. Ya. Kedua, perjanjian lama Alkitab mengatakan emas dan perak. Oh iya, betul. Nah, dan alat-alat tertentu kan juga pakai perak. Iya, Jelas? jelas Pak Daud. Tapi itu tidak terlalu cepat, tapi bertahap pelan-pelan sekali. Tapi pasti naik Pak Daud ya. Hmm, Tampal karena saja. ya. Nah, jadi nanti berapa tahun lagi Mm-mm. emas itu 2 juta. Wow.
Tapi masih berapa tahun lagi? Iya Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Nah, kalau kondisi inflasi seperti ini, ke depannya paling bagus itu investasi itu ada tiga, Jo, atau Mas. Apa Pak Daud yang pertama? Pertama, kalau untuk jangka panjang itu Mm-mm. emas. Mas. Kalau jangka pendek itu US dollar. Berarti punya US dollar Pak Daud ya, nabung ya. Ya, dan yang ketiga Hmm. tanah, Thomas. Tanah. Jadi kalau punya uang, beli tanah Pak Daud ya. Tapi tidak boleh KPR atau modal utangan. Ya, harus cash Pak Daud ya. Harus tidak hutang bank ya Pak Daud. Nah, itu pandangan saya demikian, Thomas. Ya Pak Daud. Nah, Gimana menurut Thomas? luar biasa. Saya mau ulang untuk jemaat Pak Daud ya. Ada tiga investasi yang menurut Pak Daud prediksikan harus kita punya. Pertama adalah emas, kedua adalah uang dolar, dolar Amerika, ketiga adalah tanah Pak Daud ya. Tapi tidak boleh hutang atau KPR tanah itu Pak Daud ya. Itu jangka panjang sebabnya. Jangka panjang Pak Daud ya. Yang sangat jangka pendek apa Pak Daud? US dollar. US dollar. Jadi kita simpan US dollar Pak Daud ya. Tapi untuk saat ini udah terlalu tinggi kan? 16.000 Pak Daud. 16.400 kan? Iya, betul. Kan prediksi saya kan 16 sampai 16 setengah. Betul Pak Daud. Luar biasa Pak. Dalam waktu dekat. Nah, emas Iya. nanti 1,5. Kalau sudah Wow. sampai 1,5, berapa tahun lagi untuk nyampe 2 juta per gram itu lebih cepat. Oh, ya. Gimana Thomas? Luar biasa. Pak Daud, selama ini Pak Daud belum pernah singgung tentang pergerakan prediksi Cina Pak Daud. Karena saya lihat di berita-berita nih, Cina senyap tapi banyak hal yang menakutkan dunia, Pak. Apakah Cina nanti diprediksikan menggantikan posisi Amerika, Pak? Gini ya, posisi Cina yang pasti akan menguasai ekonomi Indonesia itu 10 tahun ke depan. 10 tahun kemudian ya Pak Daud ya. Nah, 10 tahun ke depan itu yang dikuasai Cina apa kan itu Thomas? Iya, Pertama, yang berhubungan dengan metal. metal, bahan metal Pak Daud ya. Ya. Metal itu nikel, aluminium, baja, industri itu yang akan dikuasai. Hmm. Pantas mobil-mobil Cina banyak yang baterai Pak Daud ya di Indonesia Pak Daud ya. Kan nikel itu. Nikel, Nah, kedua itu adalah tekstil. tekstil, bahan ya Pak Daud ya. Nah, 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 nanti akan 10 tahun ke depan mengarah ke alat kesehatan. Alat kesehatan termasuk alat-alat kedokteran Pak Daud ya. Betul. Wah, Nah, itu akan dikuasai Cina 10 tahun ke depan untuk Indonesia. untuk Indonesia. Kalau untuk dunia Pak, Saya apa ngomong Indonesia aja. Kalau dunia terlalu luas. yang luas ya? Ini saya ngomong Apakah yang pasti aja. apakah nanti mata uang Cina akan jadi pengaruh Pak? Akan menjadi pengaruh atas Indonesia Pak? Tetap US dollar selama 10 sampai 15 tahun ke depan. Oh, Karena utang kita itu cadangan kan dihitung dolar, bukan yuan. bukan yuan ya, hitungnya dolar Pak Daud ya. Nah, utang Ya, Bank karena Dunia kan juga US dollar. US dollar Pak Daud ya. Tetap 10-15 tahun ke depan itu tetap US dollar. US dollar Pak Daud ya. Dan yang untuk bertahan menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia itu ada, Thomas. Apa Pak Daud? Pertama, pertanian perkebunan. Yang bisa mempertahankan Indonesia Pak Daud ya. Jadi mulai sekarang harus bisnis ketahanan pangan yang berhubungan dengan pertanian perkebunan. Pertanian perkebunan ya Pak Daud.
Oke. Kedua, Kedua, perikanan peternakan. perikanan peternakan. Perikanan dan apa, Thomas? Peternakan Pak Daud. Heeh. Ketiga, Hmm. distribusi logistik. Distribusi logistik. Karena drivernya, sopirnya harus SIM Indonesia. Iya Pak Daud. Jelas? Jelas Pak Jelas. Daud. Jelas Pak Daud. Jadi, bisnis logistik distribusi aman. Aman. Karena sopirnya harus orang Indonesia. SIM-nya, SIM surat izin mengemudinya. Iya. Kan tetap asing dibatasi. Betul Pak Daud. Nah, termasuk toko-toko besi, karena berhubungan dengan material, bisnis yang berhubungan dengan material batu sama pasir, itu bertahan seterusnya. Bertahan terus ya Pak Daud ya. Karena kan ngambilnya di gunung, bukan impor. Iya. Nah, jelas. Jelas Pak Daud. Dan yang keempat, properti tanah. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Ya. Nah, empat ini yang bertahan seterusnya. Nah, kuliner juga termasuk bertahan, tetapi bukan yang Chinese food. Ya apa Pak Daud? Makanan Nusantara. Makanan apa ciri khas Indonesia berarti Pak Daud ya? Ya, makanan Nusantara, makanan Indonesia. Yes. Karena apa? 10 tahun ke depan, kokinya asli datang ke Indonesia. Jelas, Thomas. Pak Daud. Jelasnya gimana, Thomas? Ya, tadi Pak Daud sudah jelasin semua bahwa untuk yang bertahan termasuk kuliner karena kokinya memang dari Indonesia Pak Daud. Harus makanan Nusantara Pak Daud. Kalau Chinese food berat, karena nanti 10 tahun ke depan, koki-koki yang aslinya datang. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud, jelas sekali. Masuk ayam geprek Pak Daud ya. Ayam geprek aman. Ayam gebuk. Pokoknya pertanian, perkebunan itu. Akan aman Pak Daud ya. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud memberikan wawasan ini kuliah umum Pak Daud Tony. Jadi Pak Daud memberikan pengetahuan umum di kuliah umum Pak Daud ya. Itu pandangan saya secara makroekonomi. Makroekonomi. Kalau Singapura bagaimana Pak? Tetangga kita Pak menghadapi global. Kalau Indonesia dijamin bisa mampu bertahan. Singapura bagaimana Pak yang tidak punya Singapura sumber ya daya tetap alam? bertahan karena sistem manajemennya, sistem pemerintahnya sudah baik dan teratur disiplin. Yes. Karena Singapura disiplin, tatanannya sudah sangat bagus, maka membuat Singapura juga ikut bertahan Pak Daud ya. Nah, kan termasuk sekitarnya pinggir laut. Betul. Tapi kan Singapura nggak ada sumber daya alam sama sekali Pak. Iya, tapi kan manajemennya bagus. Bagus. Sampai dolar pun ikut naik Pak, 11.000 sekian Pak. Karena kan mereka kan juga sistem keuangannya bagus. Bagus. Karena penting itu mata uang itu bisa diterima pasar karena bicara trust, kepercayaan. Betul Pak. Iya. Oke Pak Daud. Ada lagi Pak Daud? Itu pandangan saya, Thomas. Ya Pak Daud, luar biasa. Saya bukan ahli ekonomi, bukan. Kebetulan waktu dulu kan saya di pengamanan presiden, kawan-kawan saya itu kan yang ngasih info, ngobrol-ngobrol, ngasih pandangan, cara berpikir. Yes Pak Daud. Nah kan kawan-kawan saya kan kebanyakan di ring 1 presiden dulu. Betul Pak Daud. Pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pasal 9. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan,
yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Mana Sorgawi.